Sejahtera untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi di kuliah teknologi sediaan steril. Kali ini kita masuk ke pembahasan terkait dengan perhitungan sediaan steril. Apa saja yang akan kita hitung? Kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan ini, saya tampilkan dulu buku-buku acuan yang bisa Anda jadikan sebagai referensi ya. Tentunya farmakope wajib ya, edisi 3 dan edisi 4. Kemudian ada buku pelajaran teknologi farmasi ya. Kemudian ada farmaseutika, kemudian ada pengantar bentuk sediaan farmasi, ya, kemudian Sinko Patrick, ya, farmasi fisika dan ilmu farmastika, kemudian ada sediaan farmasi steril. Ya. Ini yang bisa Anda acu ya sebagai bahan atau referensi di kuliah steril, ya, termasuk juga di perhitungan sediaan steril kali ini. Sebelum kita masuk ke perhitungan sediaan steril itu sendiri, baik itu nanti kita akan menghitung nilai osmolaritas, kemudian nilai tonisitas dengan beberapa cara, ya. Ada cara penurunan titik beku, ada cara ekuivalensi NaCl, ada cara Lissow, ada cara faktor disosiasi. Nah, tidak kalah penting kita harus tahu dulu beberapa istilah dalam perhitungan sediaan steril yang mesti akan kita temukan. Apa itu? Kita mulai dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik diartikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan air atau bahan pelarut lainnya melintas, masuk melalui membran semi-permeable ke dalam larutan pekat. Larutan pekat di sini adalah darah. Jadi tekanan osmosis itu gaya yang membawa air atau pelarut lain, misalnya sediaan infus, itu ya, melintas masuk ya ke dalam darah melalui membran permeable. Sehingga apa? Sehingga larutan pekat tadi darah tersebut mengalami pengenceran dan peningkatan volume. Ya, ini tekanan osmotik. Kemudian isotonis ya adalah suatu keadaan tonisitas, ya, tekanan osmosis. Jadi ini hubungannya isotonis dengan tekanan osmotik. Suatu keadaan tonisitas, ya, isotonis itu, atau tekanan osmosis, larutan obat yang sama dengan tonisitas cairan tubuh kita, misalnya darah dan air mata. Larutan mata adalah isotonik dengan larutan lain, ya, ketika tonisitasnya sama dengan larutan NaCl 0,9%. Ya, sekali lagi ingat, dikatakan dia isotonis sederhananya kalau nilai tonisitasnya atau tekanan osmosisnya sama dengan larutan natrium klorida 0,9% bobot per volume. Ya, ingat, ini clue-nya. Artinya ini adalah sebagai patokan kita. Kemudian ada istilah lain ya dalam perhitungan nanti, ada hipotonis, ada hipertonis. Sementara larutan atau sediaan steril sedapat mungkin kita buat isotonis. Isotonis itu berarti konsentrasinya sama dengan larutan NaCl 0,9%. Ingat ya. Kalau hipotonis berarti lebih kecil konsentrasinya dari 0,9% NaCl intinya ya.
Kalau hipertonis, konsentrasinya lebih besar dari 0,9% NaCl. Paham ya? Nah, kemudian hipotonis secara definisi berarti apa? Ya, ini. Hipotonis adalah tonisitas larutan obat lebih kecil daripada cairan tubuh. Cairan tubuh itu sama dengan 0,9%. Kalau hipertonis lebih besar daripada cairan tubuh. Ya. Jadi konsentrasinya misalnya 1,2%, maka dia hipertonis karena lebih besar dari 0,9%. Anda dengarkan dulu ya, nanti Anda akan semakin mengerti ketika kita masuk ke perhitungannya langsung. Saya lanjutkan dulu. Oke, kita bahas sedikit lebih dalam terkait dengan kondisi hipertonik dan hipotonik. Tadi kondisi hipertonik apabila sederhananya ya, konsentrasi obat itu lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada di dalam cairan tubuh ya. Yang setara dengan 0,9% NaCl tadi. Ya. Nah, kalau kondisinya hipertonik ya berarti obat cenderung ya atau cairan yang kita masukkan ya dari luar cenderung akan menarik air dari jaringan tubuh dan membawanya ke dalam larutan itu sebagai usaha apa? Usaha untuk mengencerkan konsentrasi yang lebih tinggi tadi dan membentuk keseimbangan konsentrasi. Ya. Apa akibatnya? Karena menarik cairan dari dalam tubuh, maka sel darah merah kita menciut pada alirannya. Kalau pada mata, larutan akan menarik air menuju tempat di mana larutan tadi dikenakan. Gitu ya. Ini masalahnya. Kemudian kalau dia hipotonik, hipotonik beda, konsentrasinya lebih rendah dari konsentrasi NaCl 0,9%, gitu ya. Maka dia akan menimbulkan yang namanya hemolisis sel darah merah atau lintasan air dari tempat pemakaian obat mata melalui jaringan pada mata. Ya, kita lihat di slide berikutnya untuk memperjelas kondisi ini. Apa sih yang terjadi kalau kemudian dia hipertonik dan hipotonik? Kalau hipotonik terjadi hemolisis. Hemolisis itu pecahnya sel darah merah. Kalau hipertonik bagaimana? Ya, karena sel darah merah menciut, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Oke, untuk memperjelas apa yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, kita berikan asumsi ya. Apabila darah ya dimasuki ya oleh suatu larutan dengan konsentrasi lebih tinggi dari NaCl, misalnya 1,8%, ini kondisi yang seperti ini dikatakan kondisi yang hipotonik ya. Ini harus Anda sepakat. Apa yang terjadi kalau konsentrasinya lebih tinggi? Ya, maka eritrosit atau sel darah merah tadi dia akan mengkerut. Ya, kenapa mengkerut? Karena isi sel tadi akan ditarik keluar dari sel ya, oleh konsentrasi larutan di sekitarnya. Karena tadi ini konsentrasi yang lebih tinggi daripada 0,9%. Untuk apa? Untuk sekali lagi memberikan kondisi yang setimbang. Ya. Tetapi akibatnya eritrosit menjadi mengkerut. Nah, ini kondisi hipertonik. Ya. Kemudian kita lihat yang hipotonik. Ya. Apabila ya, darah dimasuki ya, suatu obat misalnya ya dengan konsentrasi 0,45%, ya, ini lebih kecil dari 0,9% NaCl, maka kondisi ini dikatakan kondisi yang hipotonik. Kenapa nggak boleh hipotonik? Karena ini.
karena konsentrasinya lebih rendah, maka air dari lingkungan sekitar larutan garam tadi, ya, ini masuk ke dalam eritrosit. Ya. Ini lebih rendah, maka dia masuk ke dalam eritrosit. Ya. Sehingga menyebabkan yang namanya pemelaran. Ya. Kalau dia terjadi pemelaran terus-menerus, maka sel darah merah dimungkinkan akan pecah. Nah, pecah dia akan membebaskan yang namanya hemoglobin. Nah, fenomena inilah dikenal dengan istilah hemolisis. Nah, istilah ini penting kita ketahui karena kita akan menghitung ya nilai-nilai tonisitas atau isotonis. Ya. Nah, ini penting ya sebagai dasar kita. Ya. Nanti ketika kita menghitung maka tidak boleh kondisinya hipotonik. Ya. Atau mungkin tidak boleh hipertonik ya untuk sedian-sedian injeksi maupun infus ya. Kalau sedian mata masih memungkinkan sedikit hipertonik. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita langsung ke perhitungan tonisitas ya, atau isotonis, ya, isotonisasi. Ya. Yang pertama kita akan mencoba menghitung menentukan nilai tonisitas, maksud saya dengan korelasi nilai osmolaritas. Ya, osmolaritas ya sering dikatakan adalah sebagai tekanan osmosis. Ya. Apa itu tekanan osmosis tadi? Perpindahan pelarut dari zat terlarut melalui membran permeabel yang memisahkan dua komponen tadi. Dinyatakan dalam osmol per kilogram atau sama dengan osmolaritas. Ya. Osmolaritas itu adalah miliosmol per liter. Ingat, miliosmol per liter. Ini adalah rumus ya sebagai patokan kita. Ya. Osmolaritas atau miliosmol per liter rumusnya adalah gram per liter. Sekali lagi, per liter saya lingkari ya, karena ini sering salah di sini. Gram per liter zat terlarut dibagi bobot molekul zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. Dikali jumlah ion. Ingat ya, berarti Anda harus tahu dulu jumlah ionnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya, kita lihat bagaimana aplikatifnya. Oke, sekali lagi kita akan menentukan nilai isotonis atau tonisitas dengan korelasi dengan nilai osmolaritas. Ya. Tadi rumus yang tadi kita masukkan ke contoh ini. Anda perhatikan baik-baik. Diketahui larutan 0,9% NaCl, jadi NaCl. Sekarang asumsi kita sekarang kita ingin membuktikan NaCl itu kan dia isotonis dengan larutan darah. Benar atau tidak? Ya, kita lihat. 0,9% NaCl, BM-nya 58,5. Ionnya 2 pasti karena NaCl ini adalah ada Na plus dan Cl min. Gitu ya. Sehingga ini ada 2 ionnya. Gitu ya. Ya. Pertanyaannya berapa miliosmolaritas NaCl? Ya. 0,9% bobot per volume NaCl artinya apa? 0,9 gram dalam 100 ml. 0,9% dalam 100 ml. Ingat ya. Sementara rumus kita adalah gram per liter. Gram per liter. Maka ini kita jadikan gram per liter. Ya. Maka jadinya adalah
9 gram per liter. Gitu ya. Ini adalah perhitungan biasa. Anda saya kira sudah bisa semua. Saya tidak perlu perjelas lagi. 0,9 gram dalam 100 ml. Kalau dalam 1000 ml ada berapa gram kan gitu ya. Maka ada 9 gram per liternya. Baru kemudian kita bisa memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus. 9 gram per liter dibagi BM 58,5 dikali 1000 dikali jumlah ionnya 2, maka nilai yang kita dapatkan adalah 307,7. Nah, ini akan kita lihat korelasinya dengan nilai tonisitas. Apakah isotonis, apakah hipotonis, ataukah hipertonis. Nanti kita lihat di tabel korelasi. Saya lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, saya perbanyak contoh supaya Anda lebih paham. Apabila diketahui 5% glukose anhidrat, ingat ada anhidrat, ada dihidrat. Ini adalah anhidrat, 5% glukose. BM-nya 180,2. Ingat, glukose selalu ionnya 1. Ya. Ionnya 1, glukose. Pertanyaannya, berapa miliosmolaritasnya? 5% berarti sekali lagi 5 gram dalam 100 ml. Berarti dalam liter berapa? Ya. Sekali lagi Anda bisa menghitung sendiri. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Pasti Anda sudah bisa. Kalau dalam 100 ml saja ada 5 gram. Kalau dalam 1000 ml atau dalam 1 liter ada berapa gram? Kan gitu sederhananya. Maka dari hasil perhitungannya didapatkan 50 gram. Gitu ya, 50 gram. Baru bisa masuk ke dalam rumus. 50 gram per liter dibagi 180,2 dikali 1000 dikali 1. Dihasilkan ini. 277,46. Nah, nilai ini apakah tonisitas, apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Kita lihat nilai korelasinya dengan nilai tonisitas di tabel korelasi nanti. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan di contoh ketiga. Ya, sengaja saya perbanyak contoh. Kan nanti Anda akan ada latihan-latihan di rumah yang saya berikan. Kita lihat ini adalah misalnya Ranger laktat ya infus. Dikatakan di sini setiap 500 mili ya, tiap 500 mili mengandung natrium laktat segini. Kemudian natrium klorida 3 gram NaCl. Kemudian kalium klorida 200 mg. Kemudian kalsium klorida 135 mg. Ya. Bagaimana untuk menentukan apakah ini kondisinya isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Maka kita hitung dulu nilai osmolaritasnya untuk masing-masing zat yang ada di formula ini. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita coba selesaikan formula infus tadi. Ingat, rumus osmolaritas adalah gram per liter dikali 1000 dikali jumlah ion per bobot molekul. Ya. Sekarang saya kasih contoh 2 saja untuk menghitung mengkonversi dari konsentrasi yang ada di formula ke gram per liter, ya, ke gram per liter. NaCl di formula kita adalah 3 gram dalam 500 ml.
Ya, jadi 3 gram dalam 500 mililiter ya. Ya. Kalau dalam 1000 mililiter ada berapa? Nah, itu maksudnya. Kalau dalam 1000 mililiter ada berapa di sini? Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau 3 gram 500 mililiter, nah dalam 1000 mililiter berarti ini dikali 2. Ya, dikali 2, maka hasilnya adalah 6 gram per liter. Begitu seterusnya untuk yang lain, misalnya KCl tadi 200 mg, maka Anda jadikan gram dulu menjadi 0,2 gram, ya 0,2 gram KCl. Kemudian dalam 500 masih, ya kalau KCl kan tadi saya ulangi, KCl ini kan tadi 200 miligram, ya, ya 200 miligram berarti menjadi berapa? 0,2 gram. Ini masih dalam 500 mililiter. Ya, 500 mililiter ya, 500 mililiter. Maka dalam 1000 berapa? Kayak ini. Ya, dalam 1000 berapa? Berarti ini dikali 2 menjadi 0,4 gram per liter. Ya, paham ya? Yang lain sama, ya, yang lain CaCl2 natrium laktat. Kita hitung satu persatu, ya, gram per liternya dulu, baru masuk ke dalam rumus sehingga didapatkan nilai osmolaritas masing-masing bahan ini. NaCl 205, KCl 10,72, CaCl2 7,29, natrium laktat 55. Ini kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan angka 278. Nah, 278 inilah kita lihat di tabel korelasi apakah kondisinya isotonis, hipertonis atau hipotonis. Kita lihat tabelnya di slide berikutnya. Ini adalah tabel hubungan antara osmolaritas dan tonisitas. Sekali lagi, jadi kalau kita menghitung nilai osmolaritas, kita secara langsung bisa mengetahui kondisinya apakah tonisitasnya isotonis, hipertonis, ya. Malah di sini menjadi banyak kategori: hipertonis, sedikit hipertonis, isotonis, sedikit hipotonis, dan hipotonis. Dengan kita menghitung nilai osmolaritas. Kalau nilai osmolaritasnya lebih besar dari 350, maka dia masuk kategori hipertonis. Kemudian 329 sampai 350 dia sedikit hipertonis. Nah, rentang 270 sampai 328 adalah isotonis. Sehingga tadi perhitungan kita yang RL kondisinya adalah isotonis karena berada pada rentang ini. Kemudian sedikit hipotonis 250 sampai 269. Nah, dikatakan dia hipotonis kalau nilai osmolaritasnya 0 sampai 249. Inilah tabel osmolaritas yang kita gunakan untuk menentukan apakah formula yang kita buat kondisinya hipotonis, sedikit hipertonis, isotonis, sedikit hipotonis atau hipotonis. Tadi kita menghitung dengan menentukan korelasi antara tekanan osmosis atau osmolaritas dengan tonisitas. Nah, yang kedua coba kita menghitung dengan penurunan titik beku, ya, penurunan titik beku. Kita lihat suatu sediaan dikatakan isotonis, ya, dengan metode turunan titik beku ini tentunya
jika mengakibatkan penurunan titik beku atau delta TF sebanyak 0,52 derajat dari titik beku pelarut murni yang digunakan. Delta TF 0,52 derajat ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dextrose dalam air. Ya. Jadi dikatakan dia isotonis, disadarkan dia isotonis ya, apabila terjadi penurunan titik beku sebanyak 0,52 derajat dari titik beku pelarut murni yang digunakan ya, oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dextrose. Penentuan secara perhitungan dilakukan dengan menambah zat untuk isotonis larutan berdasarkan atas turunnya titik beku. Ya. Jadi kita menambah zat pengisotonis baik itu menggunakan NaCl atau dextrose atas dasar turunnya titik beku. Oleh karena itu, mula-mula turunnya larutan bahan obat yang diisotonisasikan dihitung dan harga yang diperoleh dibandingkan terhadap turunnya titik beku darah 0,52 derajat. Jadi kita menghitung dulu titik beku dari zat aktif ya, atau dari obat yang kita buat, kemudian kita bandingkan dengan penurunan titik beku darah yang 0,52. Dari perbedaan harga yang telah dihitung tadi, bisa ditentukan berapa banyak NaCl atau dextrose yang ditambahkan untuk memperoleh larutan isotonis. Sederhananya begitu. Jadi sekali lagi sederhananya kita menghitung dulu ya, penurunan titik beku zat kita atau obat yang kita buat. Kemudian kita bandingkan dengan penurunan titik beku darah ya, yang nilainya 0,52 derajat. Dari selisih inilah kita bisa menentukan berapa zat pengisotonis yang ditambahkan. Baik itu NaCl atau dextrose. Sehingga membuat zat atau larutan yang kita buat ini kondisinya isotonis. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke, kita mulai dari rumus penurunan titik beku. Delta TF sama dengan K besar kali M kali N kali 1000 per M kali L. Ini rumusnya. Delta adalah turunnya titik beku zat larutan terhadap bahan pelarut murni. Keterangan K. K ini turunnya titik beku pelarut dalam molar. Dalam molar. Tetapan krioskopik untuk air. Ya, tetapan krioskopik untuk air. Kalau pelarutnya air sama dengan 1,86 yang menunjukkan turunnya titik beku 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram cairan. M sama dengan penimbangan dalam gram, ingat dalam gram. Kalau dia miligram satuannya Anda rubah menjadi gram. Kemudian M besar adalah berat molekul zat terlarut atau BM zat terlarut. Ya, zat terlarut, bukan pelarut, zat terlarut. Kemudian L massa bahan pelarut dalam gram. L adalah massa atau bobot bahan pelarut. Kemudian N adalah jumlah ionnya. Inilah rumus untuk menghitung titik beku zat terlarut. Oke, kita mulai dari contoh ini. Tolong diperhatikan baik-baik.
Ya, bila perlu Anda catat, Anda tulis supaya lebih teringat di memorinya. Kita pelan-pelan saja ya. Misalnya ini saya akan membuat larutan etil morfin 2%. Volume yang saya rencanakan adalah 500 ml. Tentunya untuk membuat larutan etil morfin 500 ml membutuhkan zat aktif atau zat terlarutnya. Ya, di sini adalah tentunya etil morfin klorid. Ya. Jumlahnya adalah 10 gram. Ya, 10 gram. Ionnya adalah 2, kemudian BM-nya adalah 386 ya. Nah, dari data-data ini kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus ya. Seperti yang Anda lihat 1,86 ini adalah tetapan dikali 10 dikali 2 ionnya dikali 1000 dibagi BM dikali volume pelarut. Kenapa 490? Ya, perhatikan baik-baik. Kita akan merencanakan ini. Ya, merencanakan membuat ya larutan dengan volume misalnya volumenya 500 ml ya. 500 ml. Kemudian kalau misalnya ini ditambah masuk ke sini, kira-kira volumenya naik enggak? Mestinya pasti naik. Ke sini. Ya, sehingga volume akhirnya bukan lagi 500, tetapi lebih dari 500. Nah, supaya tidak lebih dari 500, maka volume ini dikurangi zat terlarutnya, sehingga dihasilkanlah ini. Ya, 490. Oke, kemudian Anda selesaikan perhitungan ini. Kemudian setelah itu didapatkanlah angka misalnya ini 0,2 derajat. Ya. Ya. Oke, untuk mengetahui berapa jumlah zat pengisotonisnya, maka kita harus membandingkannya terhadap titik beku darah. Titik beku darah 0,52 dikurangi ini, maka selisihnya adalah 0,32 derajat. Sementara untuk mengatur isotonis darah yang 0,52 derajat ini, dia membutuhkan 0,9% NaCl bobot per volume atau kalau kita jabarkan 0,9 gram dalam 100 ml pelarut ya. Maka kalau misalnya 0,52 ini 0,52 derajat ini ya membutuhkan 0,9 gram ya. Ya, tentunya dalam 100 ml. Nah, berarti 0,32 ini ya membutuhkan berapa? Nah, membutuhkan berapa? Caranya bagaimana? Caranya ini. Ya. Caranya ini. 0,32 derajat ini dibagi 0,52 derajat ya, dikali ya 0,9 gram NaCl, maka dihasilkan angka 0,55 gram ya, NaCl yang dibutuhkan supaya dia isotonis sama dengan 0,52 derajat. Dalam 100 ini masih dalam 100 ml. Ingat ya, membutuhkan ini. Nah, kita akan membuat berapa tadi? Kita akan membuat sejumlah ini, 500 ini. Ya kan? Berarti kalau dalam 100 saja ada 0,55 gram, berarti dalam 500 membutuhkan berapa? Ya berarti ini 0,55 gram ini dikali 5 sama dengan 2,75 gram NaCl. Inilah dikatakan
etil morfinnya isotonis dengan isotonis ya, tonis dengan darah 0,52 derajat. Ya, seperti ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Oke, kita ke metode yang selanjutnya adalah metode LISO. Metode ini adalah alternatif ya untuk bisa menghitung berapa jumlah zat pengisotonis yang ditambahkan. Ya, ini apabila delta TF titik beku zat terlarut dan ekuivalensi tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Maka metode inilah yang digunakan, ya, sehingga nanti didapatkan jumlah zat pengisotonis. Coba kita lihat di rumusnya. Ini adalah delta TF, ya hampir sama dengan yang tadi LISO. Ini adalah tetapan LISO zat, ya berdasarkan tipe zat. Misalnya tadi etil morfin tipe zatnya tipe apa ya, nanti kita lihat di tabelnya. Kemudian Anda masukkan angkanya, ini adalah M bobot ke dalam gram ya, zat terlarut. Kemudian dikali 1000, kemudian ini dikali bobot molekulnya, kemudian dikali volume pelarutnya ya, volume pelarut ya, atau larutan, volume larutannya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan delta TF kan ya. Delta TF lah ini yang akan membawa kita kepada berapa jumlah zat isotonisnya seperti perhitungan tadi. Ya, sekali lagi coba kita lihat. Misalnya, ini memang. Misalnya tadi delta TF-nya yang didapatkan 0,4 ya derajat. Ya. 0,4 derajat. Sementara titik beku darah kan 0,5. 0,5. Ya. Ini dikurangi dengan 0,4 tadi. Ya, sama dengan berapa? 0,52 ya, maaf, 0,52 dikurangi 0,4 ya. Oke. Jadinya 0,12. Nah, ini selisih antara titik beku darah dan zat terlarut. Oke, kalau gitu berapa zat pengisotonisnya kan gitu ya dari data ini. Maka ini caranya sama kayak tadi ya, 0,12 dibagi 0,52 dikali 0,9 gram. Nah, 0,9 gram. Nah, hasil inilah jumlah NaCl yang dibutuhkan dalam 100 ml. Ya, dalam 100 ml. Nah, ini yang mengantarkan kita ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ini angka atau data delta TF, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau ekuivalensinya nggak ada? Ini kan ekuivalensi NaCl ini ya. Nanti di di pertemuan berikutnya ini, di slide pertemuan berikutnya kita masuk ke metode ekuivalensi. Oke, ini perkenalan aja. Jadi ekuivalensi NaCl itu ada data tabelnya ya. Anda bisa lihat di Pharmacopoeia edisi 4. Nah, kalau misalnya zat terlarut kita yang kita buat larutannya tidak ada ya ekuivalensi NaCl-nya di dalam tabel itu, maka kita bisa menghitungnya dengan LISO. Gitu ya. Dengan rumus ini. Ya, rumusnya ini E sama dengan 17 dikali LISO per M. E adalah ekuivalensi NaCl, kemudian LISO adalah nilai tapan isozat
ya, bisa dilihat di tabel. Kemudian ini massa molekul zat. Maka kita dapatkan ekuivalensi NaCl-nya. Nah, dari ekuivalensi NaCl ini kita bisa nanti diarahkan untuk bisa mendapatkan berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan kita isotonis. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika kita masuk di perhitungan tonisitas dengan metode ekuivalensi NaCl. Yang jelas metode LISO ini akan membantu kita ketika zat terlarut kita atau zat yang kita buat, ya sedang kita buat, tidak kita temukan data ekuivalensinya. Maka kita bisa menggunakan metode LISO. Paham ya? Saya lanjutkan dulu. Oke, ini adalah tabel LISO. Ini bisa diambil dari Lachman Parenteral volume 1 ya, tahun 92, fisikal farmasi dan seterusnya. Ini saya ambil. Kemudian berdasarkan apa nilai LISO ini? Ini berdasarkan tipe zatnya. Kalau dia non elektrolit, contoh ini gliserin, urea, kamfer, sukrose, dextrose, maka nilai LISO-nya adalah 1,9 ya, 1,9 dan seterusnya. Maka Anda harus tahu tipe zatnya. Bisa dilihat di karakterisasi dari zat itu. Bisa Anda lihat di farmakope atau di literatur yang lain. Maka kalau Anda sudah ketahui tipe zatnya, baru Anda bisa menentukan nilai-nilai LISO ini. Gitu ya, baru bisa masuk ke rumus yang tadi. Kita hari ini ya, kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Tentunya masih ada metode yang berikutnya ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu materi hari ini. Nanti kita akan latihan-latihan terus sehingga Anda bisa lebih paham terkait dengan cara-cara melakukan perhitungan tonisitas. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.